Bagaimana tips dan trik membuat esai LPDP sesuai dengan kriteria LPDP-nya? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat esai LPDP sesuai dengan kriteria. Karena banyak dari kita pelamar beasiswa itu menulis esai seenaknya, tidak sesuai dengan instruksi, dan nulis apa saja begitu ya yang memang diinginkan. Padahal ada guidelines-nya, ada kriterianya, ada strukturnya yang harus kita jalankan begitu ya. Karena kalau kita ingin menang sebuah kompetisi, kita harus ikuti setiap juklak juknis yang ada. Termasuk dengan beasiswa LPDP, mereka punya juklak juknisnya, kita ikut saja aturan juklak juknisnya. Insya Allah pasti lulus begitu ya. Nah, apa saja sih kriterianya dan juga struktur penulisannya, serta saya akan bagikan tips dan juga trik untuk menulis beasiswa LPDP itu harus seperti apa. Kita mulai videonya. Kita mulai dengan kriteria LPDP terlebih dahulu ya. Kita bisa baca dulu selayang pandang di website LPDP, ataupun kita bisa baca-baca guidelines-nya di booklet ya. Dan juga bisa lihat esai-esai LPDP yang sudah dibuat oleh awardee sebelumnya. Bagi kamu yang memang baru pertama kali untuk daftar beasiswa LPDP. Nah, salah satu kriteria yang pertama adalah bahwa kita harus sesuai dengan instruksi dari LPDP-nya. Instruksinya untuk esai tahun ini adalah kita harus buat satu esai dengan ada 3 subtopik di dalam esai tersebut. Yaitu pertama ada komitmen kembali ke Indonesia, kedua rencana pasca studi, dan yang ketiga yaitu ada yang namanya kontribusi ke Indonesia. Begitu ya. Jadi 3 hal itu yang harus kita isi. Nah, dari 3 hal tersebut juga kita harus kembangkan karena ada syarat lainnya, yaitu harus 1.500 sampai 2.000 kata di esai kita. Jadi syarat tersebut kita harus pay attention terlebih dahulu sebelum memulai menulis ya. Kenapa ini saya simpan di nomor 1? Karena kalau tidak ada guidelines ini, kita tidak bisa mulai menulis, begitu ya. Kita harus sudah memulai dengan apa yang sudah dikriteriakan oleh LPDP. Masih di bagian kriteria, yang kedua adalah kita harus menulis dengan sangat jelas. Harus jelas. Kenapa harus jelas? Jangan tulis apa yang belum jelas. Misalnya kita menulis masalah, masalahnya belum jelas. Kita menulis solusi, solusinya belum jelas. Kita menulis tentang diri kita, misalnya ya, kita belum jelas. Misalnya contohnya seperti ini. Kita belum lulus dari S1, tapi kita ikut beasiswa, dan kita menuliskan bahwa kita sudah lulus S1. Sementara belum jelas apakah kita sudah lulus atau belum. Dan syarat utama dari LPDP adalah kita harus lulus kuliah S1 terlebih dahulu untuk bisa mendaftar kuliah S2. Jadi semuanya harus jelas di esai ini. Tidak boleh ada yang mengambang, tidak boleh ada yang namanya abstrak, ataupun yang memang harus kita interpretasikan. Jadi harus benar-benar jelas. Ketiga, punya benang merah. Ini yang paling penting. Kalau menurut saya, punya benang merah ini adalah satu-satunya alasan kenapa kita bisa lolos beasiswa LPDP. Betul, saya jamin 100%. Karena kalau tidak ada benang merah, sebagus apapun tulisan kita, sehebat apapun kita di dalam tulisan kita tidak akan lulus kalau tidak ada benang merah. Benang merah itu apa? Pilih satu topik, satu isu yang ingin kita tawarkan kepada LPDP, dan isu tersebut atau topik tersebut harus menjadi hal yang utama di esai kita. Dari mulai awal hingga akhir. Begitu ya. Dari mulai misalnya awal personal statement sampai ke paling bawah rencana kontribusi dan juga penutup, semuanya benang merahnya satu guidelines. Beda paragraf tapi itu yang dibicarakan. Tapi dia punya topiknya masing-masing di setiap paragrafnya. Yang keempat, kita harus menarik dan juga extraordinary unique. Kenapa harus begitu? Karena setiap orang punya keunikan masing-masing. Kalau kita tidak memberikan yang unik-unik begitu ya di esai kita, otomatis kita tidak akan bisa dipilih karena semuanya sama. Sementara LPDP ingin memilih yang berbeda.
Berarti usahakan dari tadi topik yang sudah kita buat untuk jadi benang merah, kita lebih spesifik. Setelah S2 kan asa tidak mungkin begitu ya. Jadi kita harus benar-benar menulis apa yang benar-benar bisa kita raih begitu ya. Berikutnya adalah jangan buat esai, terutama di awal-awal, ceritakan tentang diri kita sebanyak mungkin. Sehebat mungkin, tidak. Karena yang dicari LPDP adalah bukan orang yang hebat dengan prestasinya, tapi orang yang hebat yang ingin berkontribusi untuk Indonesia dengan cara apapun. Berarti kan misalnya belum tuh, tapi kita misalnya lebih bagus lagi kalau sudah pernah kontribusi dan ingin kontribusi lebih terkait dengan hal tersebut begitu ya, terkait dengan benang merah tadi. Jadi LPDP ingin mencari orang yang inovatif, orang yang visionaris begitu ya, yang bisa berkontribusi untuk masalah-masalah di Indonesia di masa yang akan datang. Jadi jangan tulis seberapa hebat diri kalian, tapi tulislah seberapa hebat ide kalian. Dan pastinya orang Indonesia terkenal dengan bulak-belok mukadimah kemana-kemana. No. Pastikan isi esai kita harus padat dan jelas. Ya, LPDP tidak suka dengan yang belok-belok. Apalagi kalau sudah masuk substansi wawancara. Ditanya apa, jawab apa. Sudah langsung. Jangan ditanya apa, belok dulu ke sana, baru jawab yang ditanyakan. Jadi sama seperti esai, karena esai adalah bahan untuk wawancara, pastikan harus benar-benar padat dan jelas. Terakhir, LPDP ingin melihat kecerdasan dan pengetahuan kita dalam esai kita. Ya, pastikan isikan dengan berbau banyak akademik begitu ya. Jangan terlalu personal. Too much personal doesn't help you. Jadi pastikan kita sesuaikan dengan pengetahuan kita, kecerdasan kita ditulis dalam sebuah esai dengan narasi yang baik. Dan akhirnya LPDP kepincut dan mau kita untuk jadi awardee-nya. Jadi kriteria yang saya tulis di sini, pastikan harus benar-benar ada di esai LPDP kalian. Karena kriteria-kriteria ini yang memang dicari oleh LPDP. Melalui satu seleksi administrasi, tes bakat skolastik, dan juga nanti melalui pewawancara di seleksi-seleksi substansinya. Mudah-mudahan dimudahkan kalian untuk mendaftar beasiswa LPDP-nya, dan pastinya insya Allah lolos jika usahanya sudah sangat-sangat maksimal. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi video ini dan share jika memang berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya.